Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milna Hayati dari kelas 3 reguler 1 klaster 2F. Saya berasal dari Prodi Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Nah, pada tugas proyek video kali ini saya akan menjelaskan tutorial membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Tugas proyek video ini guna memenuhi mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu saya, Ibu Maya Masyasari SE MSI. Nah, untuk kita ketahui sebelumnya bahwasanya laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, kemudian yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang laporan laba rugi dan laporan perubahan modal saja. Yang pertama laporan laba rugi. Laporan ini menyajikan pendapatan, beban, dan laba atau rugi perusahaan untuk suatu periode tertentu. Dari laporan ini, kita dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan, apakah mengalami keuntungan ataukah kerugian. Untuk pembuatan laporan laba rugi ini, akun-akun yang diperlukan hanyalah akun pendapatan dan beban. Untuk rumusnya, laba atau rugi sama dengan total pendapatan dikurangi total beban. Nah, jika hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Dan jika hasilnya negatif, maka perusahaan mengalami rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan modal perusahaan yang dapat dihitung setelah mengetahui adanya hasil dari laporan laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk mengetahui maju atau mundurnya kondisi perusahaan. Jika modal perusahaan bertambah, berarti terdapat kemajuan. Begitu juga sebaliknya. Jika modal awal lebih besar daripada modal akhir, maka hal ini menunjukkan perusahaan mengalami kemunduran. Jadi, laporan perubahan modal ini menceritakan perubahan yang terjadi pada modal atau ekuitas pemilik perusahaan. Rumusnya, jika perusahaan mengalami laba, maka rumusnya adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang price. Dan jika perusahaan mengalami rugi, maka rumusnya modal akhir sama dengan modal awal dikurang rugi dikurang price. Nah, untuk contoh soalnya, pada tanggal 2 Januari 2019, Tuan Musa mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang yang diberi nama Ekspedisi Berkah. Tuan Musa menanamkan modal yaitu uang tunai 70 juta rupiah, kendaraan 170 juta, peralatan sebesar 20 juta. Selama bulan Januari 2019 terjadi transaksi sebagai berikut. 3 Januari perusahaan menerima kas dari penyerahan jasa sejumlah 7.750.000. 9 Januari perusahaan mengeluarkan kas sebesar 850.000 untuk membayar sewa gedung bulan depan. 26 Januari penerimaan kas dari penyerahan jasa sebesar 5.555.000. 28 Januari perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar gaji karyawan masing-masing 1.500.000 untuk 2 orang. 29 Januari beban rupa-rupa dibayar tunai sebesar Rp500.000. 30 Januari Tuan Musa membelanjakan 300.000 untuk kepentingan pribadinya. Nah, kepentingan pribadinya ini biasa disebut dengan PRIV. 30 Januari membayar beban operasional sebesar 750.000. Dan yang terakhir 30 Januari membayar beban kebersihan sebesar Rp400.000. Nah, di sini ada laporan laba rugi
Ekspedisi Berkah periode berjalan 31 Januari 2019. Untuk pendapatannya didapat dari transaksi tanggal 3 Januari 7.750.000 dan transaksi 26 Januari 5.555.000. Dan untuk total pendapatannya kita jumlahkan hasilnya Rp13.305.000. Untuk beban-beban ada beban sewa, beban gaji, beban rupa-rupa, beban operasional, beban kebersihan. Itu didapat dari transaksi tanggal 9 untuk sewa gedung 850.000, tanggal 28 untuk gaji karyawan masing-masing 1,5 juta, jadi dikali 2 hasilnya Rp3 juta. Tanggal 29 beban rupa-rupa, tanggal 30 Januari beban operasional 750.000, tanggal 30 Januari terakhir beban kebersihan 400.000. Nah, kita tambahkan, maka total bebannya Rp5.500.000. Maka, kita pakai rumus yang awal tadi untuk mengetahui laba atau rugikah, total pendapatan dikurangi total beban. Maka, hasilnya adalah Rp7.805.000. Karena hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Untuk laporan perubahan ekuitasnya, Ekspedisi Berkah periode berjalan 31 Januari 2019, modal awal Tuan Musa adalah 260 juta. 260 juta ini didapat dari modal awal Tuan Musa 70 juta, 170 juta, dan 20 juta itu dijumlahkan. Nah, untuk labanya itu berasal dari hasil laporan laba rugi tadi. Dan untuk price-nya sebesar 300.000 itu didapat pada transaksi tanggal 30 Januari. Kepentingan pribadinya. Nah, maka laba yang di laporan laba rugi tadi dikurang dengan price, maka terjadilah penambahan modal sebesar Rp7.505.000. Dan untuk mengetahui modal akhirnya berapa, modal awal ditambah penambahan modalnya, maka hasilnya 260 juta ditambah Rp7.505.000 adalah modal akhir yang didapat Rp267.505.000. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.